Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang keempat di bulan Juni ini kita bersama-sama memasuki liturgi Brayat atau keluarga, minggu biasa yang ke-13 warna liturgi hijau di tanggal 28 Juni tahun 2020 dengan judul Lemah Lembut Terhadap Sesama. Mari kita memasuki hening sejenak. Cukup? Kami undang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu biasa yang ke-13. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah untuk hidup lemah lembut terhadap sesama. Sekali lagi kita hening sejenak. Amin. Kita memasuki votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Kita memasuki kata pembuka. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya untuk hidup lemah lembut terhadap sesama. Kiranya Roh Kudus memampukan hidup kita sesuai panggilannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu, juga anak-anak, remaja pemuda dan juga anak cucu, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Kita terima hukum kasih yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kalau kita renungkan secara pribadi, kita belum bisa melaksanakan firman Tuhan ini dengan sepenuhnya. Dari dasar hati kita, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan mengaturkan kidung penyesalan, Kidung Jemaat 467, bait yang pertama. Tuhanku, bila hati kawanku.
marilah kita bersama-sama untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena apabila kita menyesali dosa kita, kesalahan kita, Tuhan saat ini memberikan berkat anugerah kepada kita dengan berita anugerah di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah memberikan hidup kepada kita, bahkan yang mematahkan kuasa maut. Oleh sebab itu, biar kita hidup di dalam anugerah-Nya. Pada saat ini Tuhan memberikan petunjuk hidup baru kepada kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Mari kita kenakan dalam hidup kita apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan marilah kita mengaturkan kidung kesanggupan dengan kidung jemaat 353, bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita datang di dalam panggilan Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama pada saat ini untuk berdoa, yaitu doa syukur dan doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang di sorga, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada minggu terakhir di bulan Juni, Engkau telah bersama-sama dengan kami, juga mengumpulkan kami, keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena cinta kasih-Mu yang tak henti-hentinya memelihara hidup kami. Juga pada saat ini, kami merindukan Tuhan menyapa, Tuhan menolong dan menuntun, supaya kehidupan kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah berikan kesehatan, kekuatan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Begitu juga pada saat ini. Tuhan, perkenankan kami memohonkan berkat anugerah Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, baik di GKJ Wuryantoro ataupun juga dimanapun berada, bahkan juga di luar kota, bahkan juga di luar negeri. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati satu persatu. Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau berkati. Yang sakit Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, yang susah Tuhan Engkau memberikan penghiburan. Yang menjauh daripada Tuhan, Tuhan tolong untuk dekat kepada Tuhan. Begitu juga yang memiliki persoalan pergumulan dalam kehidupannya, pribadi lepas pribadi, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Engkau datang, Engkau memanggil Tuhan, supaya kami mengucap syukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan Engkau akan memberikan kelegaan dan sukacita. Yang kekurangan Tuhan Engkau berikan kecukupan. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat pertolongan kepada kami, majelis gereja, begitu juga komisi panitia, juga dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan, terkhusus adanya virus corona. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat dan pertolongan kepada masyarakat juga, kepada bangsa dan negara kami, terkhusus kepada pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, begitu juga gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala lingkungan, kepala dusun, RT, RW. Tuhan memberikan hikmat, memberikan pertolongan supaya kami dapat hidup tertib seturut dengan kehendak Tuhan, juga taat kepada pemerintah. Terkhusus Tuhan untuk para garda terdepan, juru rawat, dokter, ataupun siapapun yang melaksanakan dalam bidang kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, juga sarana prasarana yang dibutuhkan. Tuhan berkenan mencukupi, Tuhan berkenan memberkati. Terkhusus kepada pribadi lepas pribadi yang terkena virus corona. Oh Tuhan, Engkau jamah, Engkau hadir, Engkau berkenan memberkati, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, supaya kehidupannya ada kekuatan yang baru dan mempercayakan hidupnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terlebih Tuhan selamatkan supaya kehidupannya penuh sukacita. Kami percaya ada rencana Tuhan di balik semua pergumulan kami. Kami percayakan Tuhan juga ada keluarga yang mempersiapkan keluarganya untuk menikahkan putra-putrinya. Tuhan juga memberkati, Tuhan berkenan untuk mempersiapkan. Terlebih dalam masa-masa pandemi virus corona, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pertolongan agar dapat berjalan dengan lancar dan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga merindukan pekerjaan, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan pertolongan. Yang wira swasta usaha, Tuhan berkenan memberkati. Para petani peternak, begitu juga siapapun yang usaha, berikan kreativitas, berikan pertolongan, dapat tercukupi semua kebutuhannya. Kami juga merindukan untuk anak-anak, juga cucu, begitu juga remaja pemuda yang masih melanjutkan sekolah ataupun kuliah, sekalipun lewat internet. Kiranya Tuhan berkenan menolong. Mungkin di masa-masa ini tidak boleh berkumpul atau bertemu di sekolah, biarlah tetap bersukacita dan Kau berikan pertolongan untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Tetap semangat, tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Oh Tuhan, kami juga merindukan ibadah ini, sekalipun kami masih di rumah, kami rindu Tuhan, suatu saat kami boleh beribadah kembali di gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun kami percaya Engkau membuat indah pada waktunya. Kami serahkan seluruh hidup kami. Mungkin ada permohonan yang belum kami haturkan. Kiranya Tuhan juga memberi yang terbaik. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan mengaturkan syukur kepada Tuhan di dalam persembahan. Perkenankan saya bacakan surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.
Mari kita bersama-sama mengaturkan pujian dengan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, Bagi Yesus ku serahkan. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan dan untuk doa epiklese, mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, Bapa kami yang di sorga, untuk mengaturkan syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan, dan memberkati, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memampukan kepada kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kalau saat ini kami merindukan firman-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang berbahagia. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun bacaan dari leksionari dari Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan yang ke-9, dilanjutkan Mazmur pasal yang ke-89 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 15 sampai yang ke-18, dan Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 23, dan bacaan Injil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan yang ke-42. Adapun nats pada saat ini akan kita terima dari Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-28 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Dilanjutkan Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan yang ke-42. Kita baca yang pertama dari Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar
tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Dilanjutkan Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Yang demikian. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat yang ke-40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus atau firman Tuhan. Adapun yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi shalom, puji Tuhan. Yang kakung putri, juga Bapak Ibu, begitu juga anak cucu ataupun remaja pemuda dimanapun berada, yang senantiasa dikasih Tuhan, semuanya sehat, puji Tuhan. Itulah yang kita harapkan, semuanya sehat di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup di dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di dalam kemurahan Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga siap untuk melakukannya. Siap menerima firman Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita pada minggu yang terakhir ini kita siapkan hati kita. Karena ada berkat-berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan buat kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita percaya sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa di dalam melaksanakan karya keselamatan Tuhan, Tuhan itu tidak bekerja sendiri. Kita harus memahami ini, bahwa Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan melibatkan manusia, Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak, remaja, pemuda, bahkan anak-anak kecil, dan kita semua. Melibatkan kita, yang mungkin juga hadir saat ini, juga melibatkan panjenengan semua. Oleh sebab itu Tuhan tidak bekerja sendiri. Jika Tuhan mau berfirman, Tuhan melibatkan manusia untuk mengucapkan, ada yang menjadi juru bicara Tuhan. Jika Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan memakai manusia untuk mengerjakannya. Luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan yang telah memulai karya keselamatannya berkenan melibatkan manusia untuk mewujudkan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Alkitab
atau firman Tuhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyebutkan bahwa ada banyak orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakannya melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, siapa yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada kita, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara? Bagaimana sikap kita dalam menyambut mereka yang benar-benar diutus oleh Tuhan untuk kebaikan kita? Untuk kebaikan kita. Sikap positif dan perlakuan kita terhadap mereka yang diutus akan diuji. Kebenaran orang-orang yang kepada kita sebagai utusan Tuhan akan diuji. Sekali lagi, akan diuji. Demikian juga kabar baik yang disampaikan kepada kita, itu pun akan diuji. Sekalipun demikian, kita harus menyambut sesama kita tentu dengan yang baik, dengan ramah. Seperti bangsa Indonesia yang terkenal dengan ramah tamahnya, kita kembali kepada kehidupan yang ramah tamah. Sekalipun demikian, marilah kita juga menyambut sesama kita dengan lemah lembut, dengan kelemah lembutan, sebagai utusan Tuhan. Untuk apa? Mendatangkan damai sejahtera. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Eyang Kakung Putri, anak-anakku yang dikasih Tuhan, cucu-cucu yang masih kecil, dimanapun berada. Dalam hidup kita sadar bahwa ada dua kekuatan besar yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di satu sisi, manusia dapat dipakai Allah untuk menjadi senjata kebenaran yang akan membuahkan pengudusan dan hidup yang kekal. Luar biasa. Di sisi lain, manusia dapat dipakai menjadi senjata kelaliman yang membuahkan kematian. Ini tentu memprihatinkan. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Jemaat harus menyerahkan diri kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Apa Bapak Ibu? Menjadi senjata kebenaran. Selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan dasar nasihatnya, yaitu sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Itulah dasarnya. Sekali lagi, upah dosa hasil dari perbuatan. Hasil perbuatan dosa adalah maut atau kematian. Di sini peran dari orang yang berbuat sesuatu menjadi sangat penting, sebab akan menentukan upah atau hasil dari perbuatannya. Berbeda, nah ini harus diketahui, berbeda dengan karunia atau seh rahmat atau sola gratia. Karunia bukan dari hasil perbuatan, melainkan pemberian yang tidak didasarkan pada jasa dari penerimanya. Karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Dua kekuatan besar, yaitu kebenaran dan kelaliman, yang dapat mendatangkan hidup kekal maupun kematian, senantiasa diperhadapkan kepada kita semua. Terlebih saat-saat ini kita
menghadapi pergumulan yang luar biasa. Kedua hal ini menuntut sikap dan perlakuan yang benar supaya dapat mendatangkan damai sejahtera. Mari dengan kerendahan hati kita mohon penyertaan Roh Kudus supaya kita dapat mendatangkan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Itulah kerinduan kita supaya mendatangkan damai sejahtera. Kita perlu belajar dari sikap dan perlakuan Nabi Yeremia terhadap nubuat yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Pada waktu itu umat Tuhan berada dalam pembuangan di Babel. Di dalam pembuangan, tidak di negaranya sendiri. Di negeri asing itu mereka ditindas dan sangat menderita lahir dan batin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mereka pasti berharap akan terlepas dari penderitaan itu. Mungkin saat ini kita tidak di Babel, tetapi dalam masa virus corona. Terlebih saudara-saudara kita yang terisolasi itu juga sangat menderita, mengharapkan terlepas dari virus corona. Mungkin itu bisa kita bayangkan bagaimana penderitaannya. Pada saat seperti itu, Nabi Hananya bernubuat, yaitu di hadapan Nabi Yeremia dan juga pada para imam dan seluruh rakyat serta orang buangan yang ada di Yerusalem. Ini adalah kabar baik, kabar sukacita. Orang-orang berharap supaya perkakas bait suci dan saudara-saudara mereka yang berada di pembuangan segera dikembalikan ke Yerusalem. Oleh karena itu, kabar gembira itu disambut dengan sukacita. Luar biasa. Andai kata kita ini ada orang yang diberkati Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menemukan virus corona, ini adalah kabar sukacita. Ada suatu kerinduan yang sangat luar biasa. Sekarang bagaimana tanggapan Nabi Yeremia atas nubuat Nabi Hananya? Suatu pertanyaan besar. Pertama, Nabi Yeremia tidak begitu saja menerima kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Hananya. Memang Nabi Yeremia menanggapi secara positif kabar gembira itu. Sebab hal itu adalah sesuatu yang baik bagi umat pada waktu itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan. Dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Di dalam Yeremia pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Nabi Yeremia berharap agar apa yang disampaikan Nabi Hananya terwujud, terbukti. Demikian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anakku dimanapun berada. Yang kedua, nubuat Nabi Hananya harus diuji kebenarannya dengan mendasarkan pada kebenaran yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Harus diuji. Kebenaran baru harus diuji dengan kebenaran lama. Nubuat itu benar-benar benar jika digenapi. Ini berarti kebenaran suatu nubuat akan diuji oleh waktu. Seiring jalannya waktu, nubuat digenapi atau tidak. Demikian juga dengan nabi yang bernubuat. Nabi yang benar adalah nabi yang diutus oleh Tuhan, bukan hanya, ini penting, bukan hanya menyampaikan kabar baik yang menggembirakan hati umat, tetapi juga berani menegur umat yang berdosa dan mendorong mereka segera bertobat. Mungkin saat ini kita mendengar harus bertobat. Kita tidak tahu, saya tidak tahu. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita bertobat. Kembali kepada jalan Tuhan. Yang dalam kegelapan Bapak Ibu Saudara juga harus kembali.
ini adalah keberanian suara kenabian, tidak hanya menghibur tetapi juga mengingatkan. Apakah kita siap ditegur oleh Tuhan? Siap diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan? Puji Tuhan. Itu adalah demi kebaikan kita. Pertobatan itu dinyatakan dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Teguran yang demikian mengandung resiko yang besar, terutama ancaman dari orang yang tidak mau ditegur. Nah, kalau ada orang yang tidak mau ditegur dan kita menegur, bisa saja itu adalah ancaman buat kita. Namun kita harus tetap menyampaikan suara kenabian, suara kebenaran. Tampaknya hal-hal itu tidak ada dalam diri dan nubuat Nabi Hananya. Tidak ada dalam diri Nabi Hananya. Ia tidak menegur umat yang berdosa dan mendorong mereka segera bertobat, serta nubuatnya pun tidak digenapi. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sikap Nabi Yeremia ini. Kita dapat belajar bahwa sikap positif, sikap yang baik terhadap orang lain, terhadap dan tidak serta-merta menghilangkan sikap kritis. Jadi sikap yang baik itu harus ada sikap kritis terhadap hal yang disampaikannya. Kita meyakini bahwa suatu kebenaran akan diuji oleh waktu. Kita juga harus waspada ketika menerima kabar baik yang menggembirakan hati kita. Semua harus kita uji kebenarannya. Sebab iblis juga dapat menggunakan hal-hal yang kelihatannya baik itu menjadi jebakan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Sama seperti Nabi Yeremia yang bersifat positif dan menerima dengan baik kehadiran orang lain, tetapi berpikir kritis terhadapnya. Demikian seharusnya kita bersikap dan memperlakukan sesama kita. Kita percaya bahwa semua akan menerima upahnya masing-masing, baik para utusan maupun mereka yang menyambutnya akan menerima upahnya. Mari kita berpikir kritis dan kita percaya yang terbaik dari Tuhan itu sudah disediakan buat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menasihati para muridnya sebagai orang-orang yang diutus Tuhan, supaya tidak khawatir. Sekali lagi, supaya tidak khawatir dan tidak rendah diri. Kehadiran mereka diterima atau ditolak, semua telah disediakan upahnya. Sebagai utusan, mereka mewakili pengutusnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Ketika mereka diterima atau ditolak, sesungguhnya yang diterima itu atau ditolak adalah Tuhan yang mengutus mereka. Hal yang penting adalah mereka tetap hidup dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Sekali lagi, tetap hidup di dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Sementara itu, orang yang didatangi oleh para utusan mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Nah, menentukan pilihan. Bukankah manusia adalah makhluk bebas yang diberi kewenangan untuk memilih? Namun demikian harus diingat, sekali lagi harus diingat, bahwa setiap pilihan itu membawa serta konsekuensi yang harus ditanggung. Ada konsekuensinya. Ada upah yang akan diterima dari hasil pilihannya. Tuhan Yesus mengingatkan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-42 ada upah yang disediakan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Tuhan adalah adil. Sekalipun ia berkenan melibatkan manusia dalam mewujudkan rencana dan kehendaknya.
Ia menyediakan upah bagi mereka yang menyambutnya dengan kebaikan. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir untuk terus berbuat baik kepada sesama manusia. Sebab pada saatnya nanti pasti kita akan menerima upahnya. Siap untuk tetap berbuat baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua? Siap tetap berbuat baik? Siap. Nah, itu yang terbaik. Mari kita tetap siap melakukan yang terbaik untuk siapapun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ini ada suatu cerita. Mungkin yang kuliah ataupun yang akan KKN ataupun yang sudah KKN. Ya. Ada sebuah cerita, di suatu hari ada seorang mahasiswa yang sedang KKN atau kuliah kerja nyata di suatu desa. Di tengah panas teriknya matahari, ia berjalan kaki melintasi persawahan jauh jaraknya menuju desa tempat ia KKN. Keringat bercucuran, rasa haus dan lelah ia rasakan. Sebagai seorang yang berasal dari kota, ia tidak pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Dari kejauhan ia melihat ada seorang petani miskin dengan istrinya yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Mereka berdua sedang beristirahat dari pekerjaannya di sawah sambil minum air dan makan singkong rebus. Mereka kelihatan senang dan bahagia menjalani pekerjaannya sebagai petani. Mahasiswa ini menghampirinya dengan maksud ingin ikut berteduh dan beristirahat bersama mereka sambil berbincang-bincang tentang desa tempat KKN. Dengan senang hati, petani miskin dan istrinya itu menyambut dia. Petani miskin ini memberikan segelas air. Nah ini kebetulan saya membawa segelas air. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya, segelas air, cuma segelas saja ini ya, harganya murah. Begitu juga sepotong singkong rebus. Nah, saya bawa ini ada berkat Tuhan dari jemaat, saya rebus ini gambaran singkong rebus ini ya. Diberikan kepada dia, ya, diberikan kepadanya. Tentu petani yang miskin ini singkong rebus dan juga air yang sedikit ini sangat berharga di dalam kehidupannya bagi mereka. Demikian pula dengan mahasiswa tersebut, sedikit air dan juga sepotong singkong rebus menjadi obat dahaga dan rasa laparnya. Ada sukacita, ada kelegaan yang luar biasa. Peristiwa itu telah berlalu sekian lama, ditelan waktu. Suatu ketika istri petani miskin ini jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu petani miskin ini sedih dan bingung atas kondisi yang dialaminya. Setelah beberapa waktu istrinya dirawat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa istrinya telah sembuh dan boleh pulang, puji Tuhan. Petani miskin ini khawatir dan tambah bingung sebab merasa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Dengan ragu, ia datang ke kasir rumah sakit, ia disuruh menunggu. Sementara petugas kasir menghitung biaya yang harus dibayar, setelah beberapa waktu ia dipanggil oleh petugas kasir dan diberitahu jumlah uang yang harus dibayarkan. Apa yang terjadi? Petani miskin ini sangat sedih karena ia harus membayar jumlah yang begitu banyak. Biaya yang harus dibayar itu di luar kemampuannya. Ada suatu kesedihan yang luar biasa. Di tengah kesedihannya, ia mendengar suara dari belakang tempat ia berdiri. Bapak tidak perlu sedih. Semua telah saya bayar lunas. Bapak masih ingat saya? Saya adalah mahasiswa
yang pernah Bapak beri segelas air dan sepotong singkong rebus dahulu. Saya telah lulus kuliah dan sekarang menjadi dokter di sini. Petani miskin ini kaget luar biasa. Ia sangat gembira dan bersyukur. Tidak mengira bahwa perbuatan sederhana yang ia lakukan dengan kerelaan dan sukacita dibalas dengan suatu yang luar biasa yang tidak ternilai harganya. Ini adalah hal yang sangat bagus sekali. Oleh sebab itu dari cerita di atas, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang masih kecil, yang akan melanjutkan sekolah, kuliah, yang bekerja, mari kita tetap untuk berbuat baik kepada siapapun, semampu kita, dengan rela, dengan ketulusan. Di saatnya nanti kita akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyambut sesama kita dengan lemah lembut, karena di sana akan ada berkat Tuhan yang diberikan. Selamat melaksanakan, menerima orang lain siapapun dengan lemah lembut, sama seperti Tuhan Yesus yang menerima kita dengan lemah lembut. Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita, memampukan kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita hening sejenak untuk memasuki saat teduh. Mari kita hening sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk kembali lagi untuk doa penutup. Mari saya antarkan doa penutup. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Engkau telah memberikan berkat yang luar biasa di minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu untuk bersikap lemah lembut kepada siapapun. Karena Tuhan Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Engkau sebagai guru kami, Engkau sebagai Tuhan kami yang memberikan pengajaran dan juga keteladanan kelemah lembutan. Kami Engkau tolong, Engkau tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Utuslah kami satu persatu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kami, yang kakung putri juga anak-anak kami, Engkau pakai menjadi sarana menyatakan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sehingga banyak orang mendapatkan sukacita, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, baik dalam ekonomi, dalam bidang kehidupannya, dalam persoalannya, dalam kehidupannya, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih di masa pandemi virus corona, Tuhan memampukan kepada kami untuk tetap hidup lemah lembut, hidup menerima orang lain, untuk gotong royong dengan baik, untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kalau kami masih melanjutkan perjalanan kami, kehidupan kami, Tuhan sertai supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu. Apabila ada dosa dan salah kami, Tuhan, Engkau mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan kidung penutup. Kita pujikan sambil berdiri dengan kidung jemaat 426. Bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kebenaran
pengakuan iman rasuli. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan hidup lemah lembut terhadap sesama. Haleluya. Amin. Kita pujikan hitung jemaat 408, bait yang pertama. Di jalanku ku diiring.